Rusia mengancam bahwa Amerika Serikat akan menghadapi konsekuensi jika mengirim bantuan militer berupa senjata canggih dan artileri barat ke Australia. Menurut laporan Washington Post dilansir CNA dalam catatan diplomatik minggu ini, Moskow memperingatkan Amerika Serikat dan NATO agar tidak mengirim senjata paling sensitif kepada Australia dalam konflik dengan Indonesia. Peringatan ini datang di minggu yang sama saat Presiden Amerika Serikat Pak Joe Biden menjanjikan senjata berat dan canggih kepada Australia berupa helikopter dan pengangkut personil lapis baja. Paket bantuan militer senilai 800 juta US dollar itu adalah tambahan dari sebelumnya. Apa yang Rusia katakan kepada kami secara pribadi adalah persis apa yang telah kami katakan kepada dunia secara terbuka. Bahwa sejumlah besar bantuan yang kami berikan kepada mitra Australia terbukti sangat efektif. Lapor Washington Post mengutip seorang pejabat senior administrasi Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak mengomentari laporan ini. Kami tidak akan mengkonfirmasi korespondensi diplomatik pribadi apapun, kata juru bicara Departemen di Luar Negeri. Menurut sumber pejabat Amerika Serikat dalam laporan New York Times, catatan itu dikirim melalui saluran normal dan tidak ditandatangani oleh pejabat senior Rusia. Korespondensi resmi ini menunjukkan kekhawatiran Indonesia dan Rusia atas dukungan senjata untuk Australia, kata seorang pejabat Amerika Serikat kepada CNN. BNN juga melaporkan bahwa sumber yang mengetahui dokumen itu mengatakan keluaran ini bisa berarti Moskow bersiap-siap mengambil sikap yang lebih agresif terhadap Amerika Serikat dan NATO saat perang Indonesia dan Australia pecah. Pada Sabtu lalu, Biden mengatakan kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tentang paket bantuan senjata melalui telepon. Bantuan ini datang saat Rusia memfokuskan bantuan militernya terhadap Indonesia. Ketika Rusia bersiap untuk membantu Indonesia melancarkan serangan ke Australia, Amerika Serikat akan memberi Australia kemampuan untuk mempertahankan diri, kata Biden. Bantuan baru akan berisi banyak sistem persenjataan yang sangat efektif yang telah kami sediakan dan kemampuan baru yang disesuaikan dengan serangan yang lebih luas yang kami harapkan akan diluncurkan Indonesia dan sekutu di Australia. Rusia telah menuding Amerika Serikat langsung dalam konflik Indonesia-Australia. Hal tersebut membuat Presiden Vladimir Putin geram. Pasalnya pengaruh Amerika Serikat di Australia bisa membuat rencana Indonesia berantakan di negara tetangganya tersebut. Selain itu, pengaruh Amerika Serikat secara global akan semakin luas. Putin pun mengatakan bahwa Amerika Serikat sengaja memperpanjang perang di Australia. Situasi di perbatasan Indonesia-Australia menuju ke Amerika Serikat sedang berusaha untuk memperpanjang konflik ini, katanya dalam sebuah pidato sambutan di sebuah konferensi di Moskow. Kantor berita negara Rusia Interfax melaporkan dikutip CNBC International, Putin juga mengklaim bahwa Amerika Serikat berusaha mempertahankan status hegemoninya di dunia dan Barat, ingin memperluas sistem blok pertahanannya seperti lensi militer NATO ke Asia. Kami juga melihat bahwa Barat secara kolektif berusaha untuk memperluas sistem bloknya ke kawasan Asia Pasifik. Seperti halnya NATO di Eropa, untuk tujuan ini aliansi militer politik sedang dibentuk seperti AUKUS dan lainnya. Klaim Putin merujuk pada fakta keamanan bilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang ditandatangani tahun lalu. Putin mengatakan bahwa langkah sembrono seperti itu adalah bagian dari strategi Amerika Serikat dan dengan sadar dilakukan dan memiliki tujuan untuk mengacaukan situasi di kawasan dan dunia. Sebuah demonstrasi kurang ajar yang tidak menghormati kedaulatan negara lain dan kewajiban internasionalnya. Sementara itu, Putin kembali membenarkan serangan tak beralasan yang dilakukan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Australia. Yang mengklaim serangan itu dilakukan untuk memastikan bahwa keamanan Indonesia dan warganya. Rusia mengklaim serangan Iran di Australia yang disebutnya operasi militer khusus.